Sekarang kita mencoba mengenal jerat-jerat setan. Gimana setan menjerat manusia? Pertama, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setan itu melihat kecenderungan seseorang, maka dia menggoda dari sisi kecenderungannya. Jika dia melihat seseorang kelihatannya cenderung kepada ibadah, bertakwa kepada Allah, maka setan menggoda dia dari sisi berlebih-lebihan. Sikap ekstrim. Dibuat dia ekstrim. Harusnya dia sudah pada derajat yang bagus, dibuat ekstrim agar berlebih-lebihan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajian, Rasulullah SAW ingin melempar jamarat, maka Rasulullah SAW mengambil beberapa kerikil. Kemudian Rasulullah SAW taruh di telapak beliau, kemudian Rasulullah SAW tampakkan kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, "Bimithli haula'i farmu iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu." Kata Nabi, hati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan. Lemparlah seperti kerikil-kerikil ini. Jangan besar-besar. Cukup ukurannya segini, kata Nabi SAW. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan dengan melempar dengan kerikil yang besar. Karena sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan. Rasulullah sudah ingatkan, tapi tetap saja ada yang berlebih-lebihan. Ambil kerikil batu besar, setan! Terus lempar. Lempar apa? Dengan keras. Lempar ya. Padahal tidak boleh, harus aturannya kerikil yang kecil, tidak boleh besar-besar. Meskipun ketika kita melempar, kita meniru sunnah Ibrahim alaihissalam ketika melempar setan, ketika setan menggoda dia di Mina. Tapi kita tidak boleh berlebihan, ada aturannya. Jangan ambil batu besar, jangan lempar pakai sendal ya. Sebagian lempar seperti itu. Sampai saya pernah hajian, kemudian saya cerita, saya ceramah seperti itu, saya bilang tidak boleh lempar berlebihan, meskipun kita semangat tapi tidak boleh. Kita bilang Allahu Akbar, ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian ada yang cerita, Ustaz, iya Ustaz, waktu itu ada orang koruptor, dia sebut namanya fulan, koruptor. Hajian Ustaz. Terus dia lempar setan, kemudian batunya kembali, ada kertas tulisan sesama setan jangan saling melempar. Ini enggak benar ini. Saya pikir serius, ternyata bohong. Tahun berapa saya juga? Mungkin 2002 atau 2003. Saya masih ingat orangnya. Jadi intinya, boleh berlebihan. Nah, ketika setan melihat kecenderungan orang untuk ibadah dan ibadah, Allah bikin, maka setan membuat dia berlebihan. Dan akhirnya banyak orang terjebak dengan sikap ekstrim berlebihan dalam beribadah. Ya, akhirnya mencintai orang soleh berlebihan. Sehingga mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Orang Yahudi berlebihan kepada Uzair, diangkatlah menjadi anak apa? Tuhan. Seperti itu. Orang-orang Khawarij berlebihan sampai akhirnya mudah mengkafirkan orang lain karena terlalu mengagungkan maksiat itu bahaya. Ketika ada orang terjerumus dalam maksiat, dia bilang ini pasti imannya sudah enggak ada. Bukan apa, dia mengkafirkan karena mengagungkan siapa? Allah, tapi tidak pakai aturan. Sehingga ketika ada orang melakukan maksiat, dia jengkel sekali. Ini orang enggak benar, berani bermaksiat kepada Tuhan, ini kafir. Tidak lain dia begitu karena ekstrimnya. Karena begitu cinta kepada Allah dan begitu benci kepada kemaksiatan. Dan yang lainnya ya. Dan banyak orang terjebak dari sini. Jadi setan menggoda dari sisi kecenderungan seorang. Kalau seorang kecenderungan bermaksiat, maka setan semakin menggelincirkannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza." Jadi kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat. Jadi semakin dihasut semakin bermaksiat. Kata Allah juga, "Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun." Setan menggoda manusia, wa ikhwanuhum, dan teman-teman setan dari golongan manusia ikut-ikut menggoda. Terus menyemangati maksiat, tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak malas-malasan dalam menghasut, memprovokasi untuk bermaksiat. Makanya kita lihat setan manusia lebih semangat daripada setan jin, karena setan jin tidak kelihatan. Setan manusia kalau provokasi maksiat, di YouTube, di internet, tahu siapa orangnya? Itu jebakan ya. Baik, ini metode setan pertama mengenal kecenderungan seorang, kemudian dia menggoda dari sisi tersebut.